iblis adalah musuh kita. Hai adik-adik, apa kabar? Ibadah minggu ini kita bertepatan dengan Hari Pendidikan GKE dan Hari Pendidikan Nasional. Bagi adik-adik yang sudah selesai sekolah, tentu saat ini merasa rindu ya untuk kembali ke sekolah, bertemu dengan Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Sabar ya adik-adik, mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan agar pandemi ini segera berakhir. Dan adik-adik bisa balas untuk pergi ke sekolah dan tentu saja pada hari Minggu bisa pergi sekolah Minggu dan ke gereja bertemu dengan kakak-kakak dan teman-teman semua. Adik-adik semua, kita hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Sunan Tulubui dan juga kakak-kakak dari SPA Ebaraya dengan saya Kak Ina dan saya Kak Lita serta pemain musik kita Kak Hewu dari SPA Tamiang Layang. Adik-adik, sekarang kita akan mengawali ibadah sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan. Adik-adik, semuanya pasti pernah dengar dan pasti bisa menyanyi lagu Anak Monyet. Kalau bisa semua, sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Yang semangat adik-adik nyanyinya. Sekarang kita menyanyi lagunya yang mengatakan Anak Monyet. Monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan, panjang sabar itu anak Tuhan. Nah sekarang adik-adik kita mengawali ibadah sekolah minggu, kita berdoa. Kalau berdoa jangan ada yang ribut, kita diam, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti ya adik-adik. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Bapak Surgawi. Karena pada saat ini Engkau masih memberi kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anakmu mengikuti ibadah sekolah minggu kami walau di rumah saja. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video menghafal ayat emasnya. Mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirim minggu yang lalu. Teman-teman, nama saya Glorian Kristo dari ST Pengawai. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3b yang kiranya rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Naomi. Saya dari Gereja Yakin kelas Tanggung ingin membacakan ayat emas minggu ini yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3b. Demikian bunyinya, yang karena rahmatnya yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Terima kasih. Dadah. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3b yang berbunyi demikian, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. 1 Petrus 1 ayat 3a. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3a. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. 1 Petrus 1 ayat 3a. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembalilah oleh kebangkitan Yesus Kristus dan dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh penghargaan. 1 Petrus 1 dari 3. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 3b yang berbunyi demikian, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3a. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh bangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3b, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ayat Mas diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3a. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sekarang mari kita mengingat kembali ayat hafalan yang kakak-kakak bagikan minggu kemarin.
Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Silakan adik-adik mengirim video menghafal adik-adik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu masing-masing. Adik-adik semua, kita menyanyikan Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Ia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Ayo adik-adik, kita semangat, kita lawan iblis, kita hancurkan iblis, karena iblis adalah musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sunan Tulubui. Salam adik-adik, apa kabarnya? Tetap sehat ya, dan tetap terus bersemangat. Dan kita berjumpa kembali dalam acara sekolah minggu kita. Kita bersyukur hari ini kita bisa dipertemukan di dalam Tuhan. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari yang terbaik Tuhan berikan bagi kami semua. Walaupun secara virtual kami bisa bersama-sama memuliakan Tuhan dalam acara sekolah minggu pada hari ini. Kami bersyukur kami akan terus diteguhkan iman pengharapan kami. Mohon kebenaran firman Tuhan bisa kami renungkan dalam pimpinan Roh Kudus pada saat ini. Kami sambut firman-Mu di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun adik-adik berada pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 8. Ya. Nah, boleh adik-adik baca masing-masing di rumah ya. Ya, saya tidak akan baca untuk kita semua, namun saya akan bercerita sedikit tentang firman Tuhan ini. Ya, di sini adik-adik ada yang pernah makan anggur? Gimana rasanya? Manis? Enak. Iya. Tapi pernah enggak melihat pohon anggur? Ayo, siapa yang pernah? Iya, bagaimana bentuknya? Pohon anggur itu seperti apa? Batangnya, terus cabangnya atau rantingnya. Kalau buahnya sudah jelas ya. Nah, ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pohon anggur itu mempunyai batang yang cukup keras ya, cukup kuat, yang melekat pada tanah. Kemudian juga ada ranting-rantingnya. Nah, kadang ranting itu ya tumbuh dengan baik, tapi kadang juga ada yang
tidak tumbuh dengan baik. Nah, kenapa dia tidak tumbuh dengan baik? Nah, kemungkinan ada jamur di situ, ya. Ada kuning-kuning daunnya atau pohonnya kering seperti apa itu ya. Jadi tidak sehat dia. Nah, ini tidak bagus. Nah, kalau dia tidak bagus berarti harus diapakan? Nah, pertama-tama kan harus dirawat terlebih dahulu. Nah, dibersihkan gitu ya. Nah, supaya dia bisa bertumbuh dengan baik. Kalau sudah dirawat dengan baik, ya ditangani dengan tepat gitu kan, tidak mampu juga. Nah, itu tanda-tandanya mau dipotong. Kalau dipotong, apa jadinya? Nah, sudah tidak ada manfaatnya lagi kan? Nah, jadi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ranting itu harus bersih. Ranting itu dirawat dengan baik, nah, akan sangat berguna sekali. Nah, kalau dia berguna, berarti nanti dia akan tumbuh tunas yang baru, lalu pada akhirnya ia akan berbuah. Nah, akan berbuah yang banyak ya. Yang banyak ini baik sekali. Nah, maka dari nas ini kita bisa melihat apa artinya. Nah, artinya adalah bahwa Yesus Kristus itu adalah pokok anggur atau pohonnya, dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, buahnya pasti akan berbuah pada rantingnya. Artinya bahwa hidup kita harus berbuah. Tujuan hidup kita artinya harus berbuah. Kalau tidak berbuah berarti tidak ada gunanya. Nah, kenapa dia bisa berbuah? Nah, karena dia melekat pada pohonnya atau melekat pada pokoknya. Mana mungkin dia bisa berbuah kalau dia tidak melekat. Nah, maka oleh sebab itu adik-adik yang dikasih Tuhan, orang yang berbuah adalah orang yang melekat pada pohonnya. Artinya bahwa hidup kita akan berbuah oleh karena kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya hidup kita tetap berada di dalam Tuhan. Kalau hidup kita tetap berada dalam Tuhan, maka hidup kita akan berbuah. Tujuan hidup kita tadi adalah berbuah. Dan Allah Bapa di surga dipermuliakan karena kita berbuah banyak. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita berharap semua bahwa kita akan berbuah banyak. Lalu bagaimana kita berbuah banyak? Satu tadi, kita harus melekat pada pohonnya. Jangan sekali-kali kita lepas. Artinya jangan sampai kita melepaskan diri dari Tuhan. Tetap terus melekat pada Tuhan. Tetap hidup kita tinggal di dalam Tuhan. Maka oleh sebab itu akan menghasilkan buah yang banyak. Buah yang banyak itu adalah buah-buah yang baik. Buah yang baik adalah buah-buah yang menggambarkan kehidupan kita sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu menghasilkan kebaikan-kebaikan yang memuliakan Tuhan. Seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Banyak sekali buah-buah roh ya. Buah-buah roh itu terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Nah, silakan buka ya Alkitabnya. Cari nanti di situ buah-buah roh apa ya, atau buah-buah kebaikan dalam kehidupan kita yang dituntun dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah kita selalu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi anak yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Ayat emas minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adik-adik, ada yang tahu nggak
ayat ini bagaimana maksudnya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Kalau adik-adik ada yang masih kurang tahu, sekarang kita akan dengarkan penjelasan dari Bapak Pendeta. Adik-adik, kita diam ya, kita dengarkan penjelasan dari Bapak Pendeta. Iya adik-adik ya. Yohanes pasal 15 ayat 5 ini mengatakan bahwa Yesuslah pokok anggur yang benar. Nah, kalau Yesus pokok anggur berarti kita ini adalah ranting-rantingnya. Nah, ingat ranting-rantingnya itu harus bersih. Kalau tidak bersih, nanti dia tidak bisa berbuah. Nah, apalagi kalau berbuah banyak, gitu kan. Jadi, rantingnya harus melekat pada pohonnya atau pada pokoknya, pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Artinya kita harus tinggal diam bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai lepas. Jangan sampai kita keluar dari kehidupan kita yang tidak bersandar pada Tuhan. Atau jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita hidup di luar kehendak Tuhan. Nanti ranting-ranting kita bisa kotor. Kalau kotor bahaya, nanti bisa dipotong. Nah, nanti bisa dipotong ya. Kalau dipotong berarti tidak ada gunanya. Nah, ingat ranting harus bersih. Bersih artinya kita jaga kehidupan kita supaya tetap baik di hadapan Tuhan. Jangan ada kemarahan, jangan ada kebencian, jangan suka berbohong, berdusta dan seterusnya. Tidak boleh. Tetapi hidup harus baik di hadapan Tuhan supaya kita berbuah yang banyak, berbuah kebaikan. Itu artinya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta atas penjelasannya. Nah adik-adik, ayat emas ini kakak-kakak bagi untuk adik-adik hafal sesuai kemampuan adik-adik seperti berikut ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab dan kita sudah juga mendengarkan ayat emas. Kita sudah menghafal ayat emas. Nah adik-adik, siapa yang ingin baik dan taat seperti yang diteladani oleh Tuhan Yesus? Kalau adik-adik mau seperti Tuhan, kita harus tetap berbuat baik dan taat kepada Tuhan. Seperti lagu ini, mari kita nyanyikan sama-sama dengan judul Baik dan Taat. Nasihat mereka selalu BAI
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat ya. Kalau berdoa biasanya apa ya adik-adik? Kalau kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Sekarang kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Allah kami dalam Yesus Kristus, Allah kami dalam Roh Kudus, kami bersyukur terima kasih karena pada minggu ini kembali bersama-sama kami bisa bersekolah minggu walaupun lewat virtual ini. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan kami juga bisa belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya akan meneguhkan, menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Kami menyerahkan anak-anak kami pada saat ini yang sedang menempuh pendidikan mereka di sekolah walaupun sebagian besar mereka belajar dari rumah. Kami mohon Tuhan menuntun memimpin mereka menjadi anak yang baik, anak yang selalu taat setia kepada Tuhan, dan anak yang dipersiapkan nantinya boleh menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Tuhan kiranya juga memberkati seluruh aktivitas mereka masing-masing, anak sekolah minggu ini dimanapun mereka berada, menjadi anak yang juga taat setia kepada firman-Mu dan terus menerus melakukan aktivitas mereka, kehidupan sehari-hari, membaca Alkitab di rumah, rajin berdoa, dan juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang pada bulan Mei ini berulang tahun. Ke dalam tangan-Mu kami bersyukur terima kasih karena Engkau telah memberikan kehidupan bagi mereka bersama-sama dengan keluarga, dan juga teman-teman yang ada di sekitar mereka. Mereka bertumbuh berkembang dengan baik sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan dalam usia yang bertambah, kami percaya mereka juga menjadikan anak yang selalu hidup dalam pengasihan Tuhan melalui kedua orang tuanya ataupun keluarga besarnya yang membawakan anak-anaknya atau kehidupan bagi generasi ke depan mendatang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah mereka bertambah hikmat mereka sekalian dan selalu berpasrah sempurna dalam kehidupan mereka dalam tuntunan kasih-Mu. Ya Tuhan kami juga menyerahkan seluruh pergumulan keluarga dimanapun mereka berada dalam kehidupan anak-anak dan masa pergumulan mereka, terutama pada saat ini mereka dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang juga harus berisolasi mandiri ataupun juga di tempat-tempat tertentu. Pandemi ini memang banyak sekali menyita waktu dan perhatian ataupun dalam aktivitas kami. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami bisa sebagaimana sedia kala bisa berkumpul bersama-sama. Kami rindu juga bisa bersekutu bersama-sama, belajar bersama-sama, dan beraktivitas sebagaimana apa yang diharapkan oleh semua orang, sehingga dapat membangkitkan semangat kami untuk tetap hidup di dalam Tuhan dan juga bersaksi di dalam Tuhan dan menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin Tuhan akan menolong kami sekalian, pandemi ini cepat berlalu melalui kerjasama kami sekalian supaya taat dan mempergunakan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, sehingga dengan demikian wabah ini cepat berlalu sehingga kami dapat melakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan Allah kami, biarlah pada waktu-waktu akan datang juga kami bisa memuliakan Tuhan dengan kebersamaan kami di sekolah-sekolah minggu dimanapun kami berada atau di jemaat di mana Tuhan tempatkan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu hubungan manusia dan Tuhan Yesus diumpamakan seperti apa selain gembala dan domba? Jawabannya
Yesus adalah Tuhan dan kita hamba. Yesus guru dan kita murid. Yesus mempelai pria dan kita mempelai wanita. Yesus kepala dan kita anggota tubuh. Yesus pokok anggur dan kita rantingnya. Tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu nama lain dari Bukit Golgota tempat Yesus disalib? Silahkan adik-adik sebutkan salah satunya di kolom komentar ya. Minggu depan kita jawab sama-sama. Adik-adik, mari kita bersama-sama saksikan penampilan pujian virtual dari teman-teman kita. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik, jangan lupa ya, seperti perumpamaan dalam cerita tadi, maka kita sebagai ranting harus selalu melekat kepada Tuhan sebagai pokok anggur yang benar, supaya kita bisa hidup dan selamat. Teruslah giat belajar, rajin membaca Alkitab, jangan malu bertanya ketika tidak mengerti, dan jangan mudah menyerah ketika kamu belum bisa. Dengarkan dan lakukan nasihat yang baik dari orang-orang di sekitar kita. Teruslah semangat meskipun saat ini harus di rumah saja. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus,
karena begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah melakukan kegiatan ibadah sekolah hari Minggu kami, walaupun di rumah aja. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat hari pendidikan GKE, sampai jumpa adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya.